Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Fili Nurbaiti dengan NIM 12321000023. Di sini saya akan memaparkan hasil artikel saya yang berjudul Menstimulasi perkembangan fisik motorik pada anak usia dini dengan cara mengenali jenis gerak pada anak. Nah, langsung aja ke materi yang pertama. Di sini ada stimulasi untuk meningkatkan kemampuan motorik halus anak. Kemampuan motorik halus adalah kemampuan yang menghubungkan dengan fisik yang melibatkan otot kecil dan mengkoordinasi antara mata dan tangan. Motorik halus dapat dilatih dan dikembangkan melalui aktivitas dan rangsangan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, pada aktivitas ini tidak membutuhkan banyak tenaga, akan tetapi memerlukan koordinasi mata dan tangan yang cermat. Semakin baik gerakan motorik halus akan membuat anak berkreasi dengan baik seperti menggunting, menggambar, mewarnai, dan menganyam. Akan tetapi tidak semua anak memiliki kematangan yang sama untuk menguasai kemampuan tersebut. Nah, di sini ada beberapa alasan tentang fungsi perkembangan motorik halus bagi perkembangan anak. Melalui perkembangan motorik anak dapat menghibur dirinya dan memperoleh perangsangan, seperti anak merasa senang ketika bermain boneka, ketika melempar dan menangkap bola, atau memainkan alat-alat mainnya yang lainnya. Yang kedua, melalui perkembangan motorik anak dapat beranjak dari kondisi yang awalnya tidak berdaya dan pada bulan-bulan selanjutnya anak dalam kehidupan dan kondisi yang bebas dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, melalui perkembangan motorik anak dapat bermain atau bergaul dengan teman sebayanya. Yang keempat, melalui perkembangan motorik sangatlah penting bagi perkembangan anak dan kepribadian anak. Yang kelima, perkembangan motorik anak dapat menyesuaikan diri menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah ataupun dengan lingkungan bermainnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada keterampilan gerak motorik halus. Perkembangan yang baik tidak hanya didukung melalui pemenuhan stimulasi gizi saja, akan tetapi didukung oleh stimulasi yang diberikan. Untuk membangun kemampuan motorik, anak harus mempersiapkan sesuatu di lingkungan yang memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi tersebut untuk bergerak. Pemberian stimulasi pada pengoptimalan perkembangan motorik pada anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Stimulasi yang banyak digunakan dari lingkungan sekitarnya anak, keluarga, orang tua, dan khususnya kepada para ibu. Nah, di sini ada keterampilan motorik halus yang menyangkut koordinasi gerak jari-jari tangan dalam melakukan berbagai aktivitas. Yang pertama, dapat menggunakan gunting untuk memotong. Yang kedua, dapat memasang dan membuka kancing dan resleting. Yang ketiga, dapat menahan kertas dengan satu tangan, sementara tangan yang lainnya digunakan untuk menggambar, menulis, atau kegiatan lainnya. Yang keempat, dapat memasukkan benang ke dalam jarum. Yang kelima, dapat meronce manik-manik. Yang keenam, dapat membentuk dengan plastin. Yang ketujuh, dapat melipat kertas untuk dijadikan suatu bentuk. Nah, yang selanjutnya ada stimulasi untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak. Kemampuan motorik kasar anak adalah salah satu aspek perkembangan anak yang harus mendapatkan stimulasi. Stimulasi yang diberikan kepada anak bisa juga berfungsi sebagai penguat atau reinforcement. Stimulasi adalah hal penting dalam proses tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak akan lebih cepat jika dapat stimulasi yang terarah dan teratur. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan guru untuk menstimulasi kemampuan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama,
guru ataupun orang tua bisa mengajarkan anak atau menstimulasi anak dengan berjalan dengan berbagai gerakan-gerakan jalan. Yang kedua, berjalan naik turun tangga dengan kaki yang bergantian. Yang ketiga, belajar dengan papan maju mundur ke samping sambil membawa benda. Yang keempat, meminta anak berdiri sambil memegang bola. Kemudian, bola dilemparkan ke atas dan anak berusaha menangkap kembali bola tersebut. Yang kelima, membuat dua garis yang lebarnya sekitar 50 cm ibarat sebuah parit dan diharapkan anak melewati garis-garis tersebut dengan cara melompat. Nah, yang selanjutnya di sini ada gerakan-gerakan motorik kasar. Dan di sini ada gerakan-gerakan motorik kasar untuk usia 3-4 tahun. Yang pertama, mengambil bola dengan tangan yang diluruskan. Yang kedua, berdiri menggunakan satu kaki. Yang ketiga, melompat-melompat di tempat. Yang keempat, membawa benda kecil di atas daki. Dan benda tersebut jangan sampai jatuh. Yang kelima, menggunakan bahu dan sikut saat bermain bola. Dan keenam, berjalan dengan satu kaki tanpa mengganti kaki sebelahnya. Yang ketujuh, belajar mengendarai sepeda yang beroda 3. Yang kedelapan, melompat dengan satu kaki. Dan yang selanjutnya berjinjit dengan tumit kaki. Nah, di sini ada gerakan-gerakan motorik kasar umur 5-6 tahun. Yang pertama ini berlari sambil menendang bola. Yang kedua, melompat dengan kaki yang saling bergantian. Yang ketiga, menggunakan satu tangan untuk meluncurkan bola ke atas dan tangan satunya untuk meraihnya. Yang keempat, menyeimbangkan cara jalan. Dan yang kelima, mengemudi sepeda beroda 2. Nah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kesimpulannya, perkembangan motorik yang baik tidak hanya didukung melalui pemenuhan status gizi saja, akan tetapi didukung oleh stimulasi yang diberikan. Untuk membangun kemampuan motorik, anak harus mempersiapkan sesuatu yang di lingkungannya dengan memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu dan menggunakan persepsi tersebut untuk bergerak. Pemberian stimulasi dapat mengoptimalkan perkembangan motorik kasar pada anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq